untuk membangun brand awareness itu Anda mesti tahu tempatnya. Jangan dikira sosial media itu semua tempat yang benar. Masuk situ duluan ya mati duluan itu. Kan kompetitornya luar biasa banyaknya. Bisa macam-macam, lihat situasi, lihat jenis produknya apa, kompetitornya siapa dan sebagainya. Dan kompetitor kalau digital itu kompetitor seluruh dunia loh. Makanya aku bilang UKM itu juara kelas saja. Kalau juara kampung lebih baik juara kampung udah. Tapi paling tidak hidup di kampung itu. Brand lain tidak bisa masuk karena dia yang memberikan servis ala kampung itu. Nah kalau buru-buru semua disuruh masuk sosial media, mati duluan itu brand kampung itu ya. Jadi masing-masing harus, tips saya harus melihat situasinya. Strategic thinking lah, strategic marketing ya. Ya, ini sudah diselenggarakan selama 8 kali ya, jadi tinggal dihitung mundur berapa tahun yang lalu ya. Tapi ini tahun ke-8 kita selenggarakan. Dan tujuan yang utamanya adalah untuk mengapresiasi brand-brand yang memang sesuai dengan judulnya, wow. Ya, benar-benar menunjukkan dalam, dan kali ini adalah brand-brand yang semakin menunjukkan humanity-nya, semakin menunjukkan cares, brand-brand yang semakin kelihatan humanity-nya, seperti itu. Jadi yang kita lihat, dan kita juga melihat juga brand-brand yang evolve dari waktu ke waktu, yang untuk stay relevant terus ke perkembangan zaman. Dan tentu saja kalau brand itu bisa sesuai dengan zamannya, bisa tetap relevan, pasti di belakangnya ada kreativitas, ada inovasi, ada entrepreneurship-nya juga, dan pasti leadership di perusahaan itu juga dalam membawa brand ini menjadi brand yang hebat, itu juga pasti sangat luar biasa. Itu yang kita lihat dalam Wow Brand kali ini. Ya, itu banyak sekali tantangannya. Tetapi pertama yang harus disamakan adalah visi dari masing-masing brand itu. Dan dari situ kita melihat, dan kita melihat juga akhirnya sampai pada tingkat yang paling tactical banget. Secara teknis bisa nggak dikolaborasikan? Teknologinya sama nggak? Platformnya sama dan sebagainya. Itu nanti kita ngomong teknisnya. Tapi yang saya lihat secara umum adalah bagaimana brand yang berbeda dari ranah yang berbeda juga itu melihat persamaan visi. Kita bisa belajar dari Gus Dur ya. Dia kan selalu bilang bahwa kalau kita mau sukses itu mulai dari jangan cari perbedaan dulu, tapi dari persamaan dulu. Dan itu yang kita lihat dari brand. Apa nih cita-cita besarnya? Kita pengen dunia selamat ya, udah. Yuk kita kerjasama seperti itu. Bisa dalam satu industri yang sama, bisa dari industri yang berbeda, bisa dari pasar yang sama, dari produk yang sama, produk yang berbeda, macam-macam. Tetapi intinya adalah ada tujuan yang sama dulu dari kedua brand ini. Yang pertama tentunya adalah kita harus punya curiosity. Ya, kita punya sebagai pemilik brand, kita harus punya curiosity tentang siapa sebetulnya target market kita. Siapa di sini bukan hanya dari sisi demografik, bukan hanya sisi profilnya, tetapi juga dari sisi psikografiknya. Kita harus paham bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka melihat dan memandang kategori yang kita punya, dan bagaimana mereka melihat kita di antara kompetisi atau di antara alternatifnya yang lain. Dengan begitu, maka kita akan bisa mendapatkan way in yang lebih efektif dan efisien tentunya. Akhirnya kita tidak akan terlalu membuang-buang marketing budget karena kita benar-benar very sharp. Saya biasa sebutnya sebagai sniper strategi, di mana kita betul-betul menyampaikan message atau membangun koneksi kepada konsumernya dengan tepat dan efektif. Oke, sebenarnya simple as banyak melakukan konten yang relate dengan target audiens kita. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus tahu dulu, make it clear tujuan komunikasi ataupun konten yang mau kita lakukan itu apa. Karena akan relate ke poin yang kedua, yaitu siapa sih target audiensnya kita. Kita harus kenali dulu target audiensnya kita, dan supaya kita tahu di mana nih kita bisa menemukan mereka. Kalau kita udah tahu siapa target audiens kita, tujuan komunikasinya apa, barulah kita bisa menentukan konten-konten komunikasi yang memang relevan dengan target audiensnya kita.
kalau sekarang mungkin dibilangnya kalau nggak viral nggak bakal di notice gitu ya, tapi ya virality is just a bonus. Apakah kita bisa expect? Kita nggak bisa expect, tapi kita bisa mempersiapkan itu dengan mematangkan 3 poin yang saya sebutkan. Iya, jadi kalau secara dari kita bicara journey atau perjalanan Jenny di 33 tahun ini, kita lihat memang metamorfosanya itu ada apa ya, kita menyesuaikan lah dengan perkembangan yang pasti. Pertama kita harus punya sesuatu atau added value yang saling menguntungkan nih kalau kolaborasi gitu. Kalau tadi yang saya paparkan kan sebenarnya dari perjalanan kita memulai dari tahun 1990, terus ada fase pertama itu yang kita berkolaborasi, kita membuka tadi ada keagenan ya di tahun 97-98, itu kan bentuk kolaborasi yang sebenarnya kita jalankan di saat itu. Nah, beriring dengan perkembangan zaman juga, eranya ada dagang ya, perkembangan ada dari e-commerce, ada social-commerce, di sosial media sekarang orang bisa berjualan dan segala macam. Kita lihat juga fenomena itu sebenarnya banyak kolaborasi yang kita tingkatkan gitu, yang kita terapkan gitu. Jadi kita melihat di setiap perkembangan itu ada potensi kolaborasi yang sebenarnya bisa kita jalankan, baik kita dari as a brand logistik dengan partner-partner kita yang nanti akan bekerja sama. Dan berjalannya sekarang kita sebenarnya lebih suka nyebutnya ekosistem gitu, karena kalau logistik sendiri positioning kita in the middle of biasanya seller dan buyer gitu. Nah, channel penjualan sekarang itu udah sangat-sangat beragam ya, dibanding mungkin zaman, kalau orang tahu zaman dulu ngirim barang that's it, ada yang mau ngirim dokumen misalnya dari Jakarta gitu ya, mungkin kirim ke daerah mana di Sumatera atau di mana gitu ya, buat mungkin keluarganya atau itu keperluan bisnis dan sebagainya. Tapi kita lihat di situ berkembang nih perjalanannya gitu. Di era pertama mungkin seperti itu, ada era yang e-commerce tadi ya, sekarang orang dimanapun dia bisa mendapatkan barang dari misalnya penjual di Jakarta gitu ya, bisa dapat misalnya pembeli di Bali gitu. Nah, itu bisa kita mengakomodir sebagai ekosistem itu gitu. Jadi kita lihat sih itu yang cukup jadi apa ya, opportunity kita buat berkolaborasi juga gitu. Yang pasti kan sebenarnya bentuk kolaborasi itu adalah saling menguntungkan ya. Ada added value, baik itu mungkin reach audience-nya, mungkin kalau kita udah punya, ada brand yang kerja sama-sama kita juga punya audience, sebenarnya saling menambah reach gitu, saling menambah audience-nya, dan itu kan membuat apa ya, hal yang positif buat keduanya gitu, dan yang pasti ada value yang ditambahkan di situ gitu.